Kita masih membahas soal bagaimana elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menurut survei dari indikator politik turun pada 16 sampai 18 Mei 2020 surveinya. Saya ke Pak Dedi. Tadi catatan dari PDIP katanya dianggap Pak Anies ini terlalu nyaman di Menara Gadingnya, kurang turun ke masyarakat. Apa iya seperti itu? Tadi sementara Pak Joni ngomong ya itu kita lah dapat background Pak Anies sedang meninjau lapangan ya. Jadi Ya. saya kira udah didengar masukan Pak Joni dan teman-teman PDIP. Tapi saya ingin kita mengingat gitu bahwa ini memang bukan kebakaran ya atau banjir gitu yang kita tahu. Bukan hanya anggota DPRD seperti saya dan Pak Joni yang turun ke daerah pemilihan gitu yang terkena banjir dan sebagainya. Tapi gubernur juga kita lihat malam-malam di pintu air dan sebagainya ikut turun. Jadi ini juga saya kira memang gubernur sudah cukup tepat memberikan contoh bahwa PSBB itu harus dicontohkan, yaitu physical distancing dan lain sebagainya. Beliau juga dalam menerima bantuan dari berbagai pihak juga dilakukan dan tetap menerapkan physical distancing seperti itu yang merupakan bagian terpenting dari PSBB tersebut. Nah ini mungkin bedanya ya dari kejadian-kejadian bencana tersebut. Ya. Kalau meninjau tadi kata Pak Dedi tetap dilakukan oleh Pak Anies. Kalau PDIP melihatnya apa memang kurangnya? Ya itu tadi salah satu ya memang saya juga bukan mau menyampaikan bahwa Pak Gubernur ini langsung turun kepada kerumunan masyarakat. Saya pikir ada contoh ya beberapa kepala daerah beliau ya sambil jalan pagi menyapa ada beberapa 3-4 ibu-ibu ya kemudian kan ini kan akan terkomunikasikan secara getok tular ya. Oh Pak Gubernur tadi datang akan sampai kemana-mana. Apalagi di era yang sekarang media sosial yang begitu cepatnya tiba ke setiap rumah. Nah kadang-kadang kan momen-momen seperti itu juga kan ada juga warga yang memfoto kemudian di forward kepada WhatsApp grup WhatsApp masing-masing. Nah karena memang persoalan kepemimpinan ini kadang-kadang juga masyarakat membutuhkan juga artinya semacam suatu sapaan langsung ya yang secara psikologis bisa membuat masyarakat itu seolah-olah dia diwongke gitu loh. Nah itu satu. Yang kedua juga saya katakan tadi bahwa Pak Gubernur juga ketika membuat semacam katakanlah kebijakan-kebijakan tentang penanganan COVID ya jangan terlalu elitis lah ya. Perlu memang kepada ahli-ahli seperti dokter yang ahli mengenai virus termasuk beberapa tokoh kalangan pengamat dan sebagainya. Tetapi mewakili perwakilan masyarakat itu ya itu juga perlu. Misalnya kalangan pengusaha UMKM ataupun katakanlah pengusaha mal. Karena di situ di balik itu kan ada tenaga kerja yang begitu banyak. Karena persoalan COVID Corona ini kan bukan hanya masalah kesehatan ansih. Ya ketika misalnya waktu tahap pertama PSBB masih oke lah. Tahap kedua, tapi tahap ketiga ini kan suka atau tidak suka, persoalan ekonomi kan langsung datang mendera. Makanya saya mengatakan juga cara Pak Gubernur ya menyapa warga itu sangat penting. Walaupun mungkin beberapa hal ya, termasuk juga masalah bantuan-bantuan sosial yang mungkin masyarakat melihat bahwa pendataannya juga kurang bagus, ada yang kebagian dan tidak kebagian. Kita masyarakat juga tidak mungkin mengharapkan kesempurnaan. Tapi ya pola-pola penanganan yang agak serius ya sehingga tidak terjadi blunder lah ya langkah-langkah yang sebenarnya tidak perlu dilakukan kesalahan. Itu saja saran saya sebenarnya. Ya mudah-mudahan. Kita mari bicara data. Pasti kan PDIP punya data, PKS juga punya data. Apa indikatornya Pak Gubernur ini berhasil atau tidak dalam penanganan COVID-19 pandemi ini? Bagaimana kalau dari PKS? Data apa yang dimiliki sehingga tadi yang dikatakan Pak Joni sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Gubernur? Pertama gini ya, kalau kita lihat respon yang luar biasa dari pemerintah Provinsi DKI di mana sejak Februari itu melihat peningkatan penderita pneumonia di Jakarta itu sudah bersiap diri sehingga begitu Presiden Jokowi mengumumkan pasien perdana pada tanggal 2 Maret DKI Jakarta langsung memiliki rumah sakit rujukan COVID
Cengkareng dan Koja kalau saya tidak salah. Sampai sekarang, sampai hari ini ada 59 rumah sakit rujukan COVID di Jakarta. Itu adalah upaya-upaya serius untuk menanggulangi itu. Di samping juga bansos yang disiapkan, kita tahu keluarga prasejahtera di Jakarta itu kan 400 ribuan, tapi kita menyiapkan sampai 1,4 juta bansos, dan itu untuk jangka waktu yang cukup panjang. Dan terakhir adalah mungkin saya kira karena banyak ya nanti kalau disebut satu-satu, ini bahwa PSBB transisi ini kan ditunggu sampai tingkat penularan, rasio penularan itu kurang dari 1, gitu, dari 1 pasien ke 1. Nah itu sudah terjadi, walaupun kita cukup prihatin hari ini Jakarta mencatat rekor juga ya, 232. Ya, 232 kasus baru ya hari ini. Ya. Nah, kalau dari Pak Joni, apa memang masukannya, catatannya sebenarnya sejauh ini belum maksimal kinerja dari Pemprov DKI kalau dari versi PDIP? Ya kan begini, ya. Standar warga Jakarta ini kan sudah berbeda dengan standar warga provinsi-provinsi lain. Jakarta ini boleh dikatakan tingkat keterdidikan warganya lebih tinggi. Kemudian juga kedekatan dengan pusat-pusat informasi itu mereka lebih dekat dengan warga provinsi lain. Jadi standar yang tinggi tersebut, maka mereka juga mengharapkan kepada setiap pemimpinnya bukan lagi kerja yang biasa-biasa, harus luar biasa. Itu yang mungkin bisa saya tangkap, ya, termasuk dalam hal pelayanan publik, ya. Bagaimana pelayanan publik itu relatif lebih bagus, sehingga keluhan-keluhan masyarakat itu cepat ditanggapi, tidak dengan rencana-rencana yang baik, ya, strategi yang baik, tetapi kan masyarakat kan ingin merasakan manfaatnya bagi saya ada tidak. Itu mungkin seputarnya. Tapi memang terus terang saja, ketika survei dilaksanakan pada saat di pandemi corona ini, ya kecenderungannya secara universal pasti semua ada penurunan. Hanya memang, ya, seperti apa yang dikatakan Bung Denny Supriyadi tadi bahwa kerja Pak Gubernur luar biasa, harusnya kan itu punya korelasi positif dengan survei ini, yang membuat kita agak sedikit terheran-heran. Klaim yang mengatakan beliau itu sudah berhasil menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain, tetapi mengapa ini turun? Kalau kita bandingkan misalnya katakanlah dulu dengan Jawa Barat, ya, ya Jawa Barat Pak Ridwan Kamil dia terjadi penaikan. Termasuk juga misal Jawa Tengah Pak Ganjar dia naik gitu loh. Itu yang mungkin perlu juga dari Pak Gubernur dan staf-staf yang membantu beliau untuk perlu juga melakukan semacam otokritik, ya, ya, mendengarkan masukan-masukan dari orang lain, termasuk juga masukan dari fraksi PDI Perjuangan, bahwa apa yang kita sampaikan itu walaupun dengan sedikit gayanya lekit dan pahit, tapi muaranya adalah bagaimana kalau kinerja Pak Gubernur ini semakin baik, yang dapat manfaat positif adalah warga DKI Jakarta. Karena ya itu. Ya, survei ini kan pasti tetap jadi pegangan untuk partai maupun dari siapapun tokoh politik kalau kita bicara survei. Saya minta tanggapan dari masing-masing, dari Pak Dedi juga Pak Joni. Jadi catatannya seperti apa agar kinerja dari, terutama kalau dari PKS, kinerja Pak Anies ini kalau dianggap baik, sejalan dengan hasil surveinya, artinya respons masyarakat pun memberikan hasil yang positif. Seperti apa Pak Dedi? Pertama ini 2024 masih jauh ya. Terus bahwa PKS selalu berusaha mendorong kadernya untuk maju kalau memang memungkinkan. Terus untuk ini saya kira sih, saya kira kalau memang Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil memang ada niatan ke 2024, saya kira ini catatan penting. Ketiganya kita harus akui adalah 3 di antara sekian putra terbaik bangsa. Ya, terakhir Pak Joni singkat saja. Ya, masukan saya memang ya apa yang baik di hari-hari kemarin, di era kepemimpinan kemarin itu perlu dilanjutkan oleh beliau, ya. Pola pendekatan yang selalu menjadi antitesis kepemimpinan masa lalu itu saya pikir perlulah ditinggalkan, ya. Apa yang baik kemarin dilanjutkan. Salah satu contoh begitu, ya. Alangkah baiknya juga misalnya minimal ya
sekali seminggu atau 2 kali seminggu Pak Gubernur membuka balai kota itu untuk perwakilan-perwakilan masyarakat mengadu ya. Ya masyarakat biasa gitu loh. Bukan yang mewakili organisasi kemasyarakatan yang boleh dikatakan bisa elitis, tapi masyarakat kebanyakan. Ya, diberitahu itu dilayani. Ya itu yang dilakukan kemarin. Kemudian paling tidak Pak Gubernur jangan nggak bisa lagi. DKI Jakarta ini warganya minta standar tinggi dari seorang pemimpin. Oleh karena itu jangan lagi bermain di ranah ya mengambang biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Apa yang luar biasa itu? Yaitu bisa melakukan terobosan-terobosan. Tidak melalui dengan misalnya wacana atau kata-kata atau teori, tapi memang betul-betul langsung get thing done. Ada satu masalah diselesaikan. Itu saran saya. 2024 memang masih jauh, tapi setidaknya survei ini bisa jadi satu catatan untuk kepala daerah agar kinerjanya semakin baik lagi. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Terima kasih juga Pak Joni sudah bergabung di Kompas Petang hari ini.